Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hari Yang Aneh, target kita hari ini adalah Ricky Perdana. Oke, dia ini pagi ini menurut informasinya bakal datang ke butik ini ya untuk nganterin istrinya. Target kita sebenarnya Ricky Perdana, cuman ini kayaknya karena dia sama istrinya nih, dia bakal kena juga nih. Istrinya masuk ke dalam butik, Ricky-nya tetap nunggu di mobil dulu. Kita masih kerjaan siapa dulu ya? Oke, siapin aja. Oke, siapin untuk orang yang ngerjain Ricky di mobil. Tapi kita kayaknya kita masuk ke butik dulu deh. Assalamualaikum. Oke, Adit langsung sambut dia aja. Lo belaga-belaga jadi asistennya Ibu Lala. Tante Lalanya ada? Tante Lala. Belum datang. Belum datang. Hitung dulu deh. Ya. Pasti mau ngambil pesanan nih. Iya, masih lama nggak Tante Lalanya ya? Belum tahu sih. Emangnya Tante Lala nggak ngasih tahu aku mau datang ke sini? Ngasih tahu sih. Katanya nanti ada Caca mau ke sini katanya. Ada titipan atau nggak? Ada. Bentar ya. Iya. Lo keluarin tapi bukan baju seragam kawinan. Lo keluarin baju dalaman sama baju tidur. Nah, ini cakep kan? Apaan itu, Mas? Ini kan pesanannya. Saya itu memang pesen, saya ngejahit itu kebaya warna ungu. Memang warna ungu, tapi bukan ini. Lah ini kan udah ungu. Nah sekarang saya nanya, kalau kebaya itu pakai dalaman nggak? Ya pakai. Tipis kan kebaya itu? Iya, terus? Ya ini dalamannya. Ya kan kalau siangnya bisa dipakai kebaya, nah malamnya bisa dipakai sama suami. Bener-bener ya kan? Tante Lala nih salah banget milih Mas. Mas dengerin ya Mas ya, saya ini pesennya kan buat yang berkerudung. Lagian ini juga Li, gede banget buat ya, saya, nggak cukup. Emang Mbak nggak suka ini? Nih Mas ya, lagian nih long torso tuh kan nggak kayak begini. Dia tuh ngebentuk ada tulang-tulangnya gitu, jadi enak dipakainya. Oh, ada tulang-tulangnya. Ini apaan sih Mas? Bentar, Mbak. Iya maksudnya kan mau diukur dulu, ini kayak kegedean. Iya Mas, jangan pegang-pegang saya kayak gitu lah. Mas ngerti nggak, ini tuh saya lagi pesen kebaya. Adek saya mau nikah. Ya ini kan dalamannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah Mas. Tuh kan, tuh Mas, pas. Tuh. apaan sih? Saya laporin ya sama Tante Lala. Mas pegang-pegang kayak begitu. Apa saya laporin sama suami saya? Laporin saya sama polisi ya. Oke, sekarang masuk agent Nisa. Jadi lo masuk nyari atau mau ngambil baju pesanan lo yang lo jahit dan baju tidur. Dan baju tidur itu yang tadi ditunjukin sama Caca, istrinya Ricky. Oh iya, Ki. Ya. Ini baju aku kan? Hah? Ini baju aku yang Oh bukan. Tuh, bener kan? Bajunya si mbaknya. Ini punya Mbak Caca. Ih, mana? Baju mbak kan ya ini ya? Iya, aku kan mesen yang kayak gini juga. Oh. Iya, jadi gini mbak, emang sebenarnya sama dengan yang saya. Ini tuh bahannya sama, tapi bukan punya saya ini. Tapi ini beneran punya saya loh, bahannya saya begini kok. Enggak, atau jangan-jangan ini bahan saya tapi dibikin buat mbaknya ya? Iya, kebalik dong, enak aja. Kan saya mau ngikutin kamu kan ngikutin saya. Mbak, aduh gimana ya jelasinnya? Gini ya mbak ya, saya itu pesen kebaya sama Tante Lala, ya kan? Nah, bahannya itu kayak gini dalamannya. Nah, luarnya itu kebaya. Ini saya juga nggak tahu kenapa jadinya kayak begini. Siapa juga yang niru-niru mbak? Kayak nggak ada model lain lagi. Tapi emang warnanya ungu juga? Sama mbak, persis kayak begini nih, kayak begini. Si masnya aja kali yang salah. Emang mbak janda? Lah, Mbak jangan suuzon, masa saya janda sih mbak? Nggak pernah nonton TV mbaknya kali ya? Saya sengaja ngejahit kayak gini biar saya nggak jadi janda lagi. Ya ampun mbak, bodoh amat mbak, mau kayak gimana juga terserah. Tapi maksudnya mbak juga jangan nuduh saya nyontoh-nyontoh mbak dong. Udah bentar-bentar deh, saya telepon dulu Tante Lalanya, ini nggak pada bener semuanya deh. Oke, lo pakai baju tidurnya yang tadi yang warna ungu ini. Saya harusnya pas di saya nih kalau emang punya saya. Mana sih kamu nggak diangkat-angkat ya? Bukan, jelas-jelas pas di saya tuh. Mas, ini nggak kan? Loh kok? Terus lo naik ke atas, lo bilang nih, lihat ini baju saya nih. Gimana, saya udah seksi belum? Iya. Cok, bukan naik lagi. Ah, oh gini Buka kali ya dong. biar efisien. Gimana? Mbak, coba melet dikit melet. Ya Allah. Melet nih, keluarin lidahnya. Ih, mbak istighfar mbak istighfar. Hah? Mana?
handphonenya tadi lagi dicas. Yaudah Mbak, saya pinjam dulu ya. Mas, ini handphone saya. Sebentar doang, pinjam foto ya. Pinjam dulu bentar fotonya. Pinjam dong sebentar. Agak naik kan pantatnya dikit, agak nungging dikit ya pantatnya. Mbak, malu Mbak. Nah, Mbak, gitu dah. astagfirullahaladzim. Udah. Enggak, ini apa-apaan sih Mas sebenarnya? Pengen main foto juga di situ ya. Enggak, iya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak. Kayaknya Mas sama Mbaknya kompak deh. Udah, jodohan aja. Iya, enak aja saya nggak mau lah punya suami kayak dia. Suami saya ganteng, makanya saya nggak mau bang, udah cerai lagi. Terus saya juga udah benar hot. ya mbak. Saya kan dulu diselingkuhin mbak sama suami saya, makanya saya sengaja nih jahit baju-baju seksi gini biar dia tuh nggak selingkuh lagi mbak. Itu sama urusannya sama saya Mbak, itu kan derita Mbak. Saya nggak mau kalah sama selingkuhan saya mbak. Saya pokoknya suami saya harus sama saya. Mbak, dengerin ya Mbak, kalau Mbak memang pengen suami Mbak balik lagi sama Mbak ya, Mbak hidupnya yang bener dulu. Mbak, maksudnya nggak bener gimana mbak? Jangan ngomong suka semena-mena, jangan mentang-mentang mbak kayak gini ya, kalem-kalem. Belum tentu mbak bener kan kelakuannya kan? Astagfirullahaladzim Mbak, saya itu nggak ngerasa paling benar. Cuman kan maksudnya Mbak tadi kan minta saran saya, kok jadi Mbak yang marah sih sama Tapi saya? mbak tadi mulutnya tuh congornya nggak dijaga, bilang nggak bener gimana? Saya kan Jangan pegang-pegang dong. dengerin, saya pakai baju seksi aja tuh ya karena di kamar aja, nggak buat keliaran keluar malam. Ya terserah Mbak, tapi Mbak tadi joget-joget kayak gitu emang bagus. Oke. Sementara kita ngerjain Caca di atas, kita ngerjain ini juga dong, split dong. Di depan nih Ricky kayaknya asik juga nih kerjain di bawah nih. Ya, oke masuk aja Naf nih kamera, kita masih ada kamera lagi kan? Yuk di Ricky yuk. Oke Afni, ajen Afni lo masuk, lo bawa kertas, lo pura-pura nanya alamat, nyasar gitu. Mas, Iya mbak, permisi, saya mau tanya alamat ini tahu nggak Mas? alamat apa tuh? Alamat rumah. Oh, nggak tahu mbak, saya bukan orang sini. Masa sih? Ini kayaknya udah deket ya. Masa Mas nggak tahu sih? Mas kan ada di sini. Enggak, saya lagi nungguin istri saya lagi di dalam. Masa sih Mas? Masa Mas nggak mau bantuin saya sih Mas ini? Iya mbak, tapi saya kan nggak tahu ini alamatnya di mana. Ricky-nya belum pancing turun dari mobil nih. Ricky-nya belum pancing turun dari mobil. Oke, sekarang lu pancing suatu kejadian, lu ngapain kayak supaya dia kepancing turun dari mobil. Lu teriak-teriak kayak lu jatuh ke aspal kayak. Aku bener-bener butuh bantuan banget. Oke, lu sekarang kayak panik, lu bolak-balik kayak ketakutan. Kayak ketakutan lu kayak ini lo kayak bolak ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Abis dicopet? Enggak Mas. Abis di... Orang tua saya tuh galak. Saya tuh mau minta pertanggungjawaban sama pacar saya. Mas saya takut Mas. Sekarang lu mulai cerita. Saya tuh sebetulnya kawin lari, saya kawin siri. Bandung Mas. Oh, Allah Akbar. Saya tuh dikasih ini sama dia kayak kawin lari sama dia Mas. Jadi saya tuh harus minta pertanggungjawaban sama rumah orang tuanya. Mas tolong Mas anterin saya aja ya Mas. Anterin saya Mas. Sebentar lagi. Oke, lu langsung aja bilang ini alamatnya Mas, alamatnya. Dan lu masuk ke mobil. Seolah-olah kalau lu bisa kayak minta dianterin sama Ricky. Kata orang tuh sebentar lagi gitu. Tapi saya nggak tahu di mana. Aku takut kalau ketemu. Please Mas sebentar aja. Aku nggak apa-apa. Bapak, bentar. Pak. Maaf ya mbak, ini kan bukan urusan saya. Tapi saya mau bantu. Soal masalahnya, saya lagi nunggu istri saya di sini. Mas tega loh. Saya tuh lagi ngandung ini Mas. Allahu Akbar mbak. Kalau kayak gini nanti keburu bapak saya datang. Bapak saya tuh galak Mas. Saya tuh takut. Emang bapak mbak galak kenapa? Dia itu Mas. Dia tuh nyari pacar saya karena udah hamilin saya Mas. Makanya saya harus minta pertanggungjawaban. Saya harus ketemu sama orang tuanya Mas. Ayo Mas, sebentar aja Mas, please. Ini masalahnya kan lagi nungguin istri saya lagi dalam, dia lagi ngambil kebaya dulu. Nanti kalau dia udah ada di sini, nanti baru saya anterin, saya temenin ya. Ayo dong Mas, please sebentar aja Mas. Gak apa-apa. Mbak, gini, mbak. Mbak kenapa nggak jujur aja sama orang tuanya mbak? Kan kalau jujur itu kan mungkin orang tua masih nerima gitu. Saya tuh takut Mas. Pacar saya tuh nggak tanggung jawab. Saya aja dikasirin sama dia. Sekarang aku lagi ngandung.
Aku tuh takut kalau misalkan lahir anak aku terus kasih sama kakinya sendiri, bayangin. Saya cariin ojek aja ya, biar ojeknya nganterin Mbak. Gimana? Kan dia lebih tahu alamatnya yang Mbak cari. Pak, tolong anterin ini Pak. Iya, ini. Enggak, Pak. Ini ke biasa alamat lagi ini, Pak. berantem aja, Pak. Udah nggak apa-apa, Pak. Pergi aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak, Pak. tolong anterin ini Pak. Bener-bener. Tuh, Mas. Ini jalan sepi, Mas. Nggak mau nolongin aku, Mas. Ya Mbak tadi ada orang mau nganterin Mbak. Dia mau jauh-jauh ke material itu buru-buru, Mas. Masa harus berhentiin orang lain sih? Udah deh, Mas. Jadi nggak ada Bentar urusan sama aja. saya Mbak. Saya tuh lagi nungguin istri saya, itu urusan Mbak. Oke, sekarang Bogel lu jadi bapaknya. Lu masuk langsung ngagetin nih. Udahlah, Mas. Please. Aku nggak lama. Pak, saya minta jangan. Bapak! Bogel langsung aja. Apa nih? Jadi ini suami kamu yang bawa kabur kamu, bawa kawin lari kamu. Suamimu ini? Pak, Mas, jelasin sama dia. Pak. Yang bener, ini anak saya. Mau dibawa kemana? Siapa yang mau bawa anak Bapak? Ini ada Bapak tadi kedorong mobil saya, Pak. Oke, Bogel, pokoknya lu tetap tuduh, lu pikir suami yang ngajak kawin lari atau bawa kabur anak lu tuh adalah Ricky ya? Kamu tahu gak waktu kamu pacaran sama teman kamu sekolah? Hah? Bapak dan kamu sekarang sama ini. Apa, Pak? Bukan saya, Pak. Bener, Pak. Loh, terus ini siapa yang ngambilin? Iya, bukan saya. Kamu jujur, ini bukan? Mas, Hah? tolong dong, Mas. Jelasin Hei. aja, Mas. Yang jujurnya gimana. Ceritain sama suamimu, siapa bapak ini? Teman kamu dulu kayak apa? Habis gak sama bapak? Patah tulangnya. Tuh. Ini bagaimanapun juga udah jadi suami. Pak, ini bukan urusan saya, Pak. Pokoknya harus tanggung jawab ini. Pak, Bapak harus tahu ya. Saya nggak kenal sama anak Bapak. Ini juga anak Bapak tadi ganggu saya. Saya nggak ada urusan, Pak. Ngapain saya ngurusin ini? Mas, aku takut, Mas. Tolongin aku, Mas. Tolong dong, Mas. Mas, saya gak ninggalin aku sama bapak. Mas, tadi aku udah cerita sama bapak. Harus tanggung jawabin dulu ini anak saya ini terus bagaimana Tanggung jawab nasibnya? apa, Pak? Saya nggak. Aduh, ini gimana sih kok? Mas, tolong, Mas. Kan Pokoknya aku harus udah tanggung jawabin anak saya bilang. bagaimanapun juga. Nggak ada urus, Mbak. Nggak ada. Mas, Ih, tolong. pokoknya ini harus ditanggung jawabin. Saya minta pertanggungjawaban kamu. Pak, Sudah berbuat harus bertanggung jawab. bertanggung jawab apa, Pak? Lah ini. Oke, Ipul masuk, Pul. Lu ambil bahan kain yang hampir sama yang bahan buat jahitan Caca. Lu geberetin di atas di meja atau di lantai. Ya seolah-olah lu jadiin itu taplak gitu. Ya Mbak, jangan dijaga dong ngomongnya Mbak. Kayak gitu. Ya Mbak juga kan pakai ini. Lu ngatain gua ngapain? Kenapa jadi nyalain saya sih kayak begini? Lu saksi kan tadi dia ngomong itu kan ngatain anak gue. Ya Allah. Nggak boleh. Iya. Cepet-cepet bungkus kan. Bentar. Berarti ini punya Mbak ya bener ya? Mas, ini saya datang ini bahan saya ini. Ini punya saya. Mas, ini gimana sih? Apa? Taplak apanya? Saya ini pesen ini loh. Mau saya jahit. Bentar, lepasin dulu. Mas, ini disuruh Tasya sama siapa ini? Hah? Saya tukang alat ini, Mbak. Iya, tahu, tapi saya nih, ya ampun, kenapa jadi taplak sih? Ini yang saya pesen Mas ke Tante Lala, ya ampun. Saya disuruh Ibu Lala, Mbak. Jangan begitu dong, jangan main ambil-ambil. Saya beli ini mahal loh, Mas. Yang jadi taplak. Dapat turun dari Ibu Lala gitu, Mbak. Saya harus laporin ya sama Ibu Lala. Kalian tuh nggak ada yang bener. Masa iya? Kalau bahan pesanan dibikin tahu. Wah, nggak akan bener. itu dia. Saya laporin sama Tante Lala. Awas ya. Mbak, tar dulu, Cewek stres. Oke, istrinya keluar, Caca keluar. Pak, ya deh. Bapak nggak usah macam-macam sama saya. kamu malah ngelawan saya ya? Kurang ajar banget kamu. Saya nggak takut sama Bapak. Asal Bapak tahu ya, anak Bapak ini dari tadi gangguin saya. Nggak ada urusan sama saya, Pak. Kamu nanti nyesal kamu ya mau ngelawan saya ya? Ayo, Pak. Ayo. Berani-beraninya kamu. Apaan aja sih? Ada apa? Ini nggak tahu, saya tahu. Ini perempuan. Gak tahu gimana ini janin ini. Anak saya udah hamil. Janin apaan? Ya Allah,
Aku nggak kenal sama dia. Jangan bilang nggak kenal. Ya Allah, aku nggak kenal sama dia. Bentar ya, ini Mbak, ini siapa sih? Ini sih saya. Kamu siapa? Kamu siapa? Benar kamu pacarnya suami saya? Benar? Aku. Aku nggak. Kamu nggak pernah. Kamu depan bapak kamu sendiri. Udah aku aja, pegang-pegang. Aku apa? Tapi tadi dia janji loh mau jadi aku saya istri kedua ya. Udah. Aku jadi istri kedua. Sayang, gini aja. Kalian berdua ikut kantor polisi. Ayo, mau nggak kantor polisi? Saya nggak kenal sama dia. Ngaku ya, Mbak. Mbak jangan ngaku-ngaku ya. Katanya tadi mau nolongin istri kok saya. masih. Saya nggak peduli, nggak ada urusan. Nggak ada urusan sama saya. Kalau mau Mbak, kita kantor polisi sekarang. Kalau mau nggak? Ya udah, yuk. Ya udah, yuk kita kantor polisi. Ngapain? Katanya ke kantor Ke kantor polisi. polisi pergi sendiri. Enak aja pakai mobil orang. Kan kita sama-sama ke kantor polisi ya, Nggak ada bareng. urusan. Bareng aja, tujuan kita sama, Mas, ke kantor polisi. Jangan main lari dulu. Tadi Urusan bilang diselesaikan mau dulu ini. bantuin saya. Urusan Apa diselesaikan jangan-jangan emang Mas yang Pak, Bapak minggir nggak? Ya sekarang permasalahannya diselesaikan nggak? Kalau mau diselesaikan, sini. Urusannya apa lagi sih Pak? Nggak ada urusan sama saya. Nah, 50 Bapak juta minggir nggak? selesai. Kalau nggak saya tabrak nih. 50 juta selesai. Enak aja 50 juta. Nah, ini daripada masalah ini, anak saya bagaimana? tadi Mas bilang mau bantuin saya. Terus sekarang Kalau Bapak ngancam saya 50 juta, Bapak saya bawa kantor polisi. Mau? Loh, diselesaikan di sini. Ini urusan keluarga, ngapain ke kantor polisi? Nggak ada urusan sama saya. Ini saya nggak kenal sama dia. Jangan ngaku-ngaku, Pak. itu bapak saya loh, nggak usah tepuk-tepuk lah, Nggak, Mbak. Bapak juga ngapain ngaku-ngaku? Pergi. Nggak ada urusan sama saya. Nggak ada urusan. Pergi. Nggak bisa dong. Lima. Tadi bilangnya mau bantuin saya, apa jangan, apa jangan-jangan Mas yang mau itu ya? Berarti bohong ya? Bantuin apa? Dengerin ya, aku jadi tolong Mas keduanya dia. So cakep banget kamu Biarin, gini juga bisa. Godain dia. Saya percaya. Aku nggak pernah mau. Udah yuk. Kalau dia pergi Nyalain. kalau 50 juta. Kamu yang Selesai stres, masalah. dia bilang sendiri. Pergi. Mau bantuin saya Oh, pergi nggak? Masuk saya. Tidak bisa, nah ini terus bagaimana urusannya? Pergi.